Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malahina Ulia. Di sini saya akan menyampaikan mengenai aspek politik dari peradaban Islam periode klasik, yaitu tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pertama-tama yang akan saya bahas ialah mengenai pengertian politik itu sendiri. Kata politik berasal dari politik, dari bahasa Inggris yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Kata tersebut kemudian disarap ke dalam bahasa Indonesia dengan arti segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Selanjutnya kita akan membahas sistem pemerintahan, yaitu sebelum memasuki era klasik, nabi-nabi terdahulu sudah mengenal sistem pemerintahan jauh sebelum Islam turun. Contohnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Selanjutnya Nabi Muhammad juga memperkenalkan sistem politik pertama kalinya dengan membentuk pemerintahan di negara Madinah, dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu corak pemerintahan belum terlalu jelas, maka pergantian khalifah berubah-ubah dari masa Abu Bakar ke masa Umar dengan cara wasiat, kepada Ali dengan cara aklamasi. Setelah itu akhirnya kekuasaan Islam diambil oleh Muawiyah dan mengawali sistem monarki dalam pemerintahan. Selanjutnya mengenai kebijakan-kebijakan di era klasik itu sendiri, diantaranya ialah pemerintahan berdasarkan musyawarah. Terus ada amanat Baitul Mal. Selanjutnya konsep pemerintahan, yaitu sentralistik dan merakyat. Dan yang terakhir kekuasaan undang-undang. Pada periode klasik, Islam mengalami dua fase. Fase yang pertama ialah fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Di fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan. Ke arah barat melalui Afrika Utara, Islam mencapai Spanyol, dan ke arah timur melalui Persia, Islam sampai ke India. Masa ini juga ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama dan kebudayaan, bidang hukum, teologi, tasawuf, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Terus untuk yang fase kedua, yaitu fase disintegrasi, yang ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagukan di tahun 1258 Masehi. Untuk selanjutnya ialah faktor pendukung. Kemajuan Islam pada masa klasik disebabkan beberapa faktor, yaitu semangat para pejuang Islam baik masa Rasulullah sampai Khalifah Abbasiyah yang benar-benar menyadari pentingnya menyampaikan dakwah Islam, sehingga kekuasaan Islam berkembang luas ke berbagai penjuru dunia. Di samping jabatan khalifah, terutama masa Abbasiyah, dipegang oleh tokoh yang kuat serta secara politik dan agama. Dan yang terakhir ialah faktor penghambat, yaitu banyak dipengaruhi oleh sifat negatif pemimpinnya seperti gemar hidup mewah, perebutan kekuasaan antara khalifah, karena penunjukan khalifah tidak lagi secara musyawarah seperti masa Khulafaur Rasyidin, tetapi secara turun-temurun, sehingga terjadi perang saudara. Di samping itu, luasnya kekuasaan Islam masa Abbasiyah menyulitkan komunikasi antar dinasti, sehingga pada masa itu dinasti-dinasti yang kecil banyak yang memperkuat diri dan merdeka dari kekuasaan Abbasiyah. Bahkan ada yang merebut kekuasaan dari tangan Khalifah Abbasiyah. Berikut ialah rujukan yang saya ambil, yaitu buku dari Syamsul Munir Amin, Harun Nasution, Moh Nur Hakim, dan yang terakhir ada Badr Yatim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.